Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Wa qala aidan warattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ustadz Dr. Andes Haji Bambang Sumarwi selaku Ketua Yayasan. Yang terhormat Ustadz Dr. Andes Tripurwo Handoyo selaku Dewan Pembina Yayasan As-Sahwah Kota Bumi Lampung Utara. Yang terhormat Bapak Haji Dr. Andes Kasim MPDI selaku Sekretaris Yayasan As-Sahwah Lampung Utara, serta Ustadz dan Ustazah yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Ustadz dan Ustazah sekalian. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, marilah bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Atas nikmat iman, nikmat kesempatan yang diberikan di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita sore hari ini dicatat dan bisa menolong kita di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Salawat sering salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan Nabiuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang meneruskan jalan dakwahnya, meneruskan risalahnya pun mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, untuk memulai acara pada sore hari ini mengharap ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama kita buka acara pada sore hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun acara yang kedua, pembacaan tilawah Al-Qur'an oleh Ustadz Muhammad Furqon SPDI Al-Hafiz. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa'a la yu'akhkhar
law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Thumma inni da'awtuhum jihara. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran bisa menambah keberkahan acara kita pada sore hari ini. Acara yang ketiga, pembacaan SK pengurus lembaga tahsin tahfiz oleh Sekretaris Yayasan As-Sohbah oleh Dr. Andes Haji Kasim MPD. Dilanjutkan dengan penyerahan SK kepada pengurus baru oleh Ketua Dewan Pembina Ustadz Dr. Andes Tripurwo Handoyo didampingi Ketua Yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan pengurus Yayasan As-Sohbah nomor 001/YA/01 KPTS/8 Romawi 2020 tentang pengangkatan pengurus lembaga tahsin dan tahfiz Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah As-Sohbah. Pengurus Yayasan As-Sohbah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pengurus harian Lembaga Tahsin dan Tahfiz Al-Quran As-Sohbah dengan susunan sebagai berikut. Direktur Muhammad Arif Budiman Kasim SEI MSMESY. Sekretaris Febri Ramadanti SPD. Bendahara Leni Marlina. Kedua, kelengkapan struktur organisasi lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran selengkapnya akan disusun di kemudian oleh pengurus harian BPH Yayasan As-Sohbah. Ketiga, masa jabatan kepengurusan lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran As-Sohbah ini adalah 4 tahun sejak ditetapkan keputusan ini. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kota Bumi pada tanggal 27 Agustus 2020. Yayasan Sosial dan Dakwah As-Sohbah. Ketua Dr. Andes Haji Bambang Sumarwi ditandatangani. Sekretaris Dr. Andes Haji Kasim DS MPDI
ditandatangani. Kepada nama-nama yang sebagaimana saya sebutkan, dipersilahkan untuk berdiri di depan untuk menerima SK. Kepada Ustadz Tri Purwohandoyo dan Bapak Haji Bambang Sumarmi dipersilahkan untuk memberikan atau menyerahkan SK. Naruh ini di depan. Didampingi oleh yang ada di depan. Turun apa gimana fotonya? Di atas saja. Oke. Ini dia 3 ya. Depan ya. Demikianlah penyerahan SK pengurus lembaga tahsin dan tahfiz Yayasan As-Sohbah yang diserahkan oleh Dewan Pembina Yayasan. Mudah-mudahan bisa menjalankan amanahnya sebaik-baiknya sehingga dapat memajukan lembaga tahsin dan tahfiz di Yayasan As-Sohbah, wabil khusus di Kabupaten kita tercinta Lampung Utara. Acara yang keempat, sambutan Ketua Yayasan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Bambang Sumarmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan As-Sohbah Ustadz Dr. Tri Purwohandoyo. Yang kami hormati Dewan Pengurus atau Badan Pengurus Harian Yayasan As-Sohbah, Sekretaris Ustadz Dr. Haji Kasim MPD, Bendahara Ustadz Maya
Sri Maya Beni, Hajar Sri Maya Beni, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Yayasan As-Sokhwah, yang kami hormati Direktur Lembaga Tahsin As-Sokhwah baik yang lama yaitu Ustadz Agung Setiadi STMT dan Ustadz Arif Muhammad Arifuddin Kasim SEI MESY dan Ustadz-ustadzan sekalian pengelola Lembaga Tahsin dan Tahfiz Al-Quran As-Sokhwah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan sekian banyak nikmat, rahmat dan barokahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat hadir bersama di aula SMP ITI Sarobani ini dalam rangka pelantikan yang dilanjutkan dengan serah terima jabatan pengurus Lembaga Tahsin dan Tahfiz Al-Quran As-Sokhwah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita Nabi besar Muhammad SAW, berkeluarga, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam melanjutkan risalah-risalah. Ustaz-ustaz sekalian yang dirahmati Allah SWT, Yayasan As-Sokhwah ini bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Kalau kita berbicara tentang dakwah, maka dakwah yang kita laksanakan adalah menyebarkan nilai-nilai Al-Quran. Karena itu keberadaan lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran ini seharusnya menjadi sangat vital. Apalagi memang aktivitas dakwah kita adalah penyebaran nilai-nilai Al-Quran. Maka kemampuan baca dan tulis Al-Quran serta menghafal Al-Quran menjadi suatu keniscayaan, itu dimiliki oleh setiap kita, setiap kader-kader dakwah kita. Karena itulah maka peran lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran ini menjadi sangat vital. Ustaz-ustaz sekalian, tahun 2020 ini Yayasan As-Sokhwah mengadakan perombakan besar-besaran, mengadakan pembenahan besar-besaran. Maka kami istilahkan tahun 2020 ini adalah tahun pembenahan lembaga-lembaga yang ada di bawah naungan Yayasan As-Sokhwah. Hari ini ya, setelah dimulai dari unit-unit, kemudian ada BPI, kemudian unit pengelolaan keuangan, dan terakhir sekarang ada lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran As-Sokhwah. Mungkin karena ini yang terakhir, maka pelaksanaannya yang paling wah. Ya. Jadi hari ini juga kan gitu. Yang lain nggak ada acara seremonial seperti ini, justru LTTA yang mendapatkan kesempatan dengan acara seremonial yang luar biasa. Dan insya Allah karena kita juga sudah memiliki tim media di bawah Yayasan As-Sokhwah namanya Makro kalau nggak salah, ini akan bisa kita expose keluar lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran As-Sokhwah ini tidak hanya dikenal di lingkungan kita saja, tapi insya Allah juga akan dapat dikenal keluar. Ustaz-ustaz sekalian, rahimakumullah. Selama ini mungkin kita punya kesan lembaga tahsin dan tahfiz As-Sokhwah ini berjalannya sendiri-sendiri. Ustadz Agung punya santri sendiri, Pak Bambang punya santri sendiri, Ustazah Tuti punya santri sendiri, Ustazah Ferry Yuri punya Mas. Baru nampak mana cara ujian dilaksanakan, baru pukul, oh ternyata santri kita banyak sekali.
Oh ternyata LTTA kita ini mempunyai aktivitas yang luar biasa. Sementara harian tidak tampak, ya, tidak tampak. Tetapi begitu ujian baru nampak, oh ini hasilnya. Dan insya Allah sudah melahirkan berapa orang ya seharusnya yang untuk lulus kelas tahsin. Ikhwannya baru 2 orang, yang akhwat berapa? 4 apa 5? Apa 3? Kalau nggak 3, 4, 5. Obat ya, betul, 4. Alhamdulillah, artinya kita sudah mampu bertingkat. Tetapi ini sudah barang tentu sangat kurang. Ya. Karena kita memerlukan kader-kader kita yang memiliki mampu mengajarkan Al-Quran dengan baik. Itu tidak cukup hanya tambah 4 dan 2 orang tadi. Kita perlu, kalau setiap kita adalah orang-orang yang layak untuk menjadi para pengajar Al-Quran. Inilah tugas berat lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran As-Sofwah ke depan. Selama ini dikeluhkan kita belum punya kantor. Bagaimana kita bisa mau tampil ke depan kalau kantor saja nggak ada? Nanti kita akan coba pelan-pelan, kita juga akan bikin kantor itu. Ya memang masalahnya kita sudah berpikir tentang kantor, kita juga akan berpikir tentang benar. Mudah-mudahan kita tidak disangka-sangka punya rezeki, ada yang mewakafkan rezekinya untuk renovasi Masjid As-Sofwah kita. Insya Allah awal tahun 2021 masjid kita sudah 2 lantai dengan keindahan yang insya Allah yang terbesar di kota bumi, mudah-mudahan terbesar di seluruh sekolah kota bumi bagi kita. Nah, itu untuk menunjukkan juga ke dunia luar kalau lembaga pendidikan yang berbasis Al-Quran masjidnya jelek, itu nggak bagus. Ya. Tapi kalau sekolah ini memang basisnya Al-Quran, punya masjid yang bagus, nah itu baru layak. Maka mari kita masing-masing memperlayak diri, ya, masing-masing memperlayak diri sehingga kita bisa bergerak di lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran As-Sofwah ini dengan lebih maksimal. Kemudian Ustaz-Ustaz sekalian, pada periode yang ini kita sengaja menyerahkan amanah ini kepada yang muda-muda. Kita harapkan yang muda-muda ini lebih greget ya, dalam mengelola lembaga tahsin ini. Yang tua-tua itu dari dulu greget, tapi mampu mengelola. Gregetnya itu ada. Ustaz Yazudi itu sampai kalau udah ngomong sampai giginya itu gemeretak. Kayak gini sih lembaga kita. Tapi kita memang mau bergerak, memang kita tidak punya kemampuan untuk bergerak. Ya. Yang diharapkan Pak Bambang yang sudah 63 tahun, sebentar lagi kita kemana? Maka yayasan kemarin beberapa hari rapat mengundang direktur yang lama, bagaimana lembaga ini, siapa-siapa yang layak. Ya. Maka akhirnya putuskanlah. Itu berhari-hari berubah terus. Ini ternyata begitu tawarin ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Ya. Akhirnya untuk sementara ini 3 orang yang terlibat itu tadi adalah sebagai BPH-nya lembaga tahsin dan tahfiz Al-Quran As-Sofwah ini. Nanti insya Allah BPH ini bersama dengan tim dari Yayasan As-Sofwah akan menyusun bagaimana struktur yang pas dan tepat untuk memenuhi kebutuhan LTTA As-Sofwah ini saat ini setidak-tidaknya dan ke depan. Mungkin kalau selama ini belum ada bidang program, mungkin akan dibentuk ada bidang programnya, sehingga jalannya itu memang terprogram, bukan hanya sekedar jalan masing-masing. Nah, kira-kira. Karena itu kepada Ustaz Arif Budiman, kemudian Ustazah Febi Rahmadanti dan Ustazah Leni Marlina,
bertiga sebagai BPH LTTA As-Sokhah ini kami ucapkan selamat bekerja. Ya, kami yang sepuh-sepuh yang selama ini ikut banting tulang untuk menghidupkan Yayasan As-Sokhah, insya Allah kami tetap akan memberikan support. Ya. Ustaz Yuni itu kadang-kadang idenya itu cemerlang. Wah, ini perlu. Kalau dulu ide yang cemerlang itu nggak bisa dilaksanakan apa-apa karena yang mau melaksanakan sepuh-sepuh. Ini nanti mudah-mudahan ide yang cemerlang tadi bisa ditindaklanjuti oleh kepengurusan yang muda-muda. Kami sangat berharap. Kami tahu bahwa Ustaz Arif ini amanahnya begitu banyak. Saya waktu mau menerima Ustaz Arif itu mendapatkan amanah itu mikir juga saya. Kok alangkah kasihannya beliau ini baru datang dari Jawa, langsung ditumpuki berbagai macam amanah yang sebanyak itu. Kuat nggak beliau ini kira-kira? Sampai itu yang saya tanya, betul. Itu yang saya kuat nggak kira-kira beliau? Tetapi kawan-kawan meyakinkan, insya Allah beliau kuat. Sebab kebetulan pandangannya sama. Bahwa seorang manajer itu, kita di Indonesia punya manajer, saya dulu direktur BUMN, Jawa Pos, Dahlan Ihsan. Berapa perusahaan di Jawa Timur yang dia kelola? 30-an sekian. Tapi seorang manajer yang handal itu enggak peduli dengan jumlah perusahaan yang dia kelola. Tapi otaknya dia terbang ke Jakarta untuk bisa instruksi untuk melaksanakan semua tugas-tugas. Pengusaha di Amerika sambil terbang dari Amerika ke Jepang, dia sudah menginstruksikan semua perusahaan-perusahaan sehingga berdapat berjalan. Nah, ini yang kami harapkan pada Ustaz Arif nanti yang muda, yang punya wawasan yang cepat untuk mengambil keputusan, walaupun posisinya di Jakarta atau sedang ke Bogor dan sebagainya, tapi tetap otak dan pikirnya berada di LTTA As-Sokhah. Ya. Yakin saja kalau kita mencari orang yang nganggur nggak ada. Ya, kita ini nggak ada yang nganggur semua punya amanah. Ya. Justru kalau ada orang yang tidak punya amanah, artinya dia tidak memiliki kapasitas. Nah, kalau kita mau mencari yang punya kapasitas, ya justru yang penuh dengan amanah itu. Kami yakin Ustaz Arif dengan dorongan dari kami yang sepuh-sepuh, insya Allah akan mampu melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Agung Setyadi MTME yang telah membawa LTTA As-Sokhah ini sudah sampai pada saat kondisi sekarang ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz Agung berikan kepada LTTA As-Sokhah ini menjadi amal jariah, menjadi salah satu ilmu yang bermanfaat bagi para pengurus dan juga bagi para santri-santri yang telah dicetak oleh LTTA As-Sokhah ini. Sekali lagi kami akan terima kasih, dan kami dari Yayasan As-Sokhah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya selama ini kurang memberikan perhatian yang memadai terhadap LTTA As-Sokhah. Bukan tidak punya perhatian, ya, bukan tidak punya perhatian. Kami punya perhatian, hanya sarana untuk memberikan perhatian yang mungkin berada jauh di bawah standar. Itu yang jadi masalah. Tetapi mari kita berdoa bersama-sama sehingga kita memiliki kekuatan dan kemampuan, sehingga perhatian yang besar bisa diberikan kepada seluruh lembaga dan unit-unit yang ada di bawah Yayasan As-Sokhah. Demikian sedikit banyak yang sudah dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan apa demikian bermanfaat. Yang baik kita ambil, yang kurang pas singkirkan saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz dan Ustazah yang berbahagia, menginjak ke acara yang selanjutnya, yakni taujib yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan As-Sokhah. Dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Dr. Andes Purwohandoyo. Pada Ustadz dipersilakan.
A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Qala ta'ala fi kitabil karim wa bil syaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya hadirin taqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Dr. Haji Bambang Suwami, selaku Ketua Yayasan, hormati Bapak Dr. Haji Kasim MPDI, yang saya hormati Ustaz Agung Setiadi ST MT MTI ya, para ustadzah sekalian, ustadzah Sri Malikani dan seluruhnya, insyaallah mau kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali di sore ini kita bisa berjumpa kembali di acara serah terima ya dan pengukuhan struktur baru, bukan strukturnya baru tapi pengurus baru dari LTA Insanobati. Alhamdulillah tadi baru saja diserah terimakan juga barusan sambutan dari Pak Ketua Yayasan. Mudah-mudahan ini menjadikan semangat bagi tenaga baru ya di LTTA ini. Kalau kita feedback sebentar ke belakang, Asowa ini gerak awal memang dari TPA ya, yang dulu di masjid ya, namanya TPA itu Quran ya. Yang dulu diawali dari Pak Solihul, Pak Dr. Zainul Arifin, Ustaz Dorman, Ustaz Bahari ya, dulu gitu. Kemudian tempat sampai kita dapatkan ini gitu. Karena ketika kita sampaikan tadi oleh Pak Dr. Haji Bambang Suwami bahwa kita memang core-nya adalah Quran. Ya. Kalaupun dia ada lembaga untuk ada TK, SD, SMP, SMA, nanti perguruan tinggi juga ya, insyaallah. Ini memang ruhnya Quran. Ya. Karena dia memang harus kita benar-benar serius ini, sehingga dia menjadi ruh yang mewarnai dari gerak kita di semua gerak lini dakwah kita. Ya, dia adalah dalam rangka ruh Quran itu akan mewarnai, karena sudah menjadi keniscayaan bagaimana seluruh dai ya, apapun yang diproduk oleh yayasan ini dia terwarnai oleh Quran. Nah, karena ini mulai banyak nih, ya, Mas Arif ini gitu ya. Wah, ya, tadi kan bagaimana menjadikan kualitas seluruh yang bergerak di yayasan ini memiliki kualifikasi tilawah Quran, tahfidz Quran yang baik, termasuk ketua dewan pembinanya ini gitu. Ya, ya harus seperti itu. Ya, harus nanti diukur semua dengan itu. Ya. Nah, seperti saya katakan sebelumnya, sampai nanti, ya, ini bukan hanya ke dalam, ya, ke dalam mas satu keniscayaan satu gitu, tapi sampai nanti dia keluar, ya, bisa ada obatnya keluar, dinikmati orang keluar, betapa kehadiran as-sohwat melalui LDTA-nya memang dirasakan. Ini Jazakallahu Khairan, ini apa tadi tim medianya? Makro, ya. Ini sekaligus
ya, dia bisa mengekspos bahwa lembaga ini sudah eksis dari lama dan lebih eksis lagi. Ya, bukan hanya eksis ada, tapi memang berdaya dan terberdayakan dan menghasilkan. Ya. Bisa jadi nanti gerak-gerak selanjutnya memang terekspos, ya. Sehingga kebaikan-kebaikan dirasakan. Bahkan sekaligus semua siapa saja yang bergerak di Quran, dia akan mendapatkan kebaikan. Nah ini makro juga, dia dengan bergerak seperti ini akan mendapat kebaikan. Sekaligus kami sampaikan jazakumullah khair kepada semua yang telah merintis. Ya. Kalau dulu ini ada di sini Pak Solihul, Pak Zainul Arifin, Nurman, tolong sampaikan. Ya mungkin nanti kalau dia lihat, jadi di yayasannya, gitu. Oh ya. Kalau melihat dia geraknya terekspos seperti ini, kemudian dia baca di FB atau di media sosial yang lainnya, oh, masya Allah, ini gitu. Ini yang kami letus dulu, ini hidup. Wah, senang sekali. Ya. Jadi dulu mereka yang memulai itu akan mengalir terus. Ya. Apa yang dirilis akan mengalir terus. Karena ini jazakumullah kasih pada semua Ustaz Hadyuni, Ustaz Tuti, ya, Ustaz Agung Setiadi yang semuanya telah berbagi jerih payah kecapean untuk semuanya ini, insya Allah semuanya menjadi tabungan amal kebaikan insya Allah SWT. Kemudian tadi disampaikan bahwa fasilitas harapan besar, tapi fasilitasnya kurang. Sebagaimana dulu yang dorong kita ini, ya tua-tua ini maunya besar, tapi tenaganya kurang. Ya memang gitu, ya, namanya udah tua, ya semaunya semangat gitu, tapi pengen banyak, tapi jalannya timi-timi gitu. Tertatih-tatih nggak bisa. Ya, siapa yang bisa jalan cepat? Anak muda. Ya, memang jangkauan besar, ya langkahnya besar, semangat besar, lebih lagi mereka memang ilmunya memang lebih juga. Ya. Insya Allah ini akan memberikan gerak yang lebih cepat, lebih bersemangat dan menghasilkan insya Allah lebih banyak lagi. Yakinlah tadi sampaikan oleh Ketua Yayasan bahwa fasilitas kami belum bisa memberikan maunya banyak, tapi fasilitas kecil. Tapi ingat bahwa kita melakukan kerja-kerjanya melakukan kerja dari proyeknya Allah. Yang kita lakukan adalah menjalankan proyek Allah. Ketika yang kita lakukan ini benar-benar dilihat oleh Allah, waktu imanul sama amalaku wa rasuluhu wal mu'minun, dilakukan benar-benar, insya Allah nanti Allah yang akan menyediakan fasilitasnya. Nanti tahu ada ruang kantor LPDA itu yang ya, mengiringi ya, ini sediakan. Ada tahu datang aja gitu, nggak tahu jatuh dari mana. Ada yang mau bantu kita masjid, bisa jadi nanti ketika melihat gerak kita diekspos oleh makro ini gitu, wah saya tertarik, saya ingin agar harta saya ini nggak mandek, tapi akan mengalir, saya ingin alirkan lewat LTTA. Ya, karena ini penting juga bagi kita juga untuk mengekspos. Ya. Kegiatannya besar tapi eksposnya kecil, ya nggak nyampe. Tapi ada kegiatan kecil tapi eksposnya besar. Ya, mukhlisin dia banyak orang tahu, termasuk para mukhlisin, ya, para agniat yang mukhlisin dia ingin berbagi dengan kita. Karena saya memberikan semangat dari kita sekalian, ya, meskipun tadi, ya, untuk saat sekarang ini belum banyak yang bisa kita berikan atau kita untuk mendukung kegiatan ini. Tapi yakinlah kita semuanya ini menjalankan proyek Allah. Allah yang punya proyek, Allah ghaniyun, ya Allah itu ghani, Allah akan mudah mengalirkan semuanya itu untuk kita.
Tapi untuk semua nggak semuanya berjalan mudah. Kita akan menemui juga benturan, halangan, rintangan. Tapi ketika kita bersemangat terus, nanti saatnya Allah akan memberikan kepada kita. Demikian, mudah-mudahan pengurus yang baru ini disupport juga oleh pengurus yang lama. Insya Allah pengurus yang lama ini nggak berhenti, ya, akan memberikan support, ya, terus kepada kita, ya gitu ya. Ustadz Agung Setiadi akan memberikan support, ya. Pengalaman yang lama itu bukan sesuatu yang lepas, tapi adalah bagian untuk menuju dari tangga untuk lebih baik lagi. Demikian apa segala keremahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustaz dan Ustazah, demikianlah penyampaian taujih yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Andes Haji Tripurwo Handoyo. Acara yang selanjutnya yakni sertijab atau serah terima jabatan dari pengurus lama kepada pengurus baru. Dipersilakan. Dia disaksikan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan As-Sohbah dan Ketua Yayasan As-Sohbah. Demikianlah telah kita saksikan bersama-sama serah terima jabatan yang dilakukan oleh pengurus Lembaga Tahsin Tahfiz Al-Quran Yayasan As-Sohbah dari pengurus yang lama kepada pengurus yang baru. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini, marilah bersama sejenak kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa ini akan langsung disampaikan oleh Ustadz Agung Setiadi STMT. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati sari'atik fawasir Allahumma qadiqataha wa adimudaha wahdiha subulaha wamlaha binurika alladhi la yakhbu wasrah suduruha bifaydi imani wa jamili tawakkuli alayk wa ahyiha bima'rifatik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala shahadati fi sabilik wa amitha ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang kita munajatkan, apa yang kita mohon diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, dan di waktu yang mulia ini. Allah amin, Allahumma amin. Saya selaku MC mohon maaf kepada seluruh hadirin, ustaz dan ustazah. Banyak kekurangan dan kesalahan, salah kata kepada ustaz dan ustazah, kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Kita tutup acara pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.